Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam mobil, merasa gerah karena memakai jas Kim, Dea akhirnya melepas jas warna hitam yang semula dipinjamkan oleh Kim. Dengan santai, Dea mengipas wajahnya dengan tangan. Karena merasa kurang nyaman, Dea merogoh dadanya sendiri. Hal itu tidak luput dari penglihatan Kim pada kaca di depannya. Sial, rutuk Kim. Ia memarahi matanya sendiri karena melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Meskipun begitu, ia masih penasaran sebenarnya apa yang dilakukan Dea. Bibir pria tampan dan jomblo itu langsung mengembang. Begitu Dea mengeluarkan spons kecil untuk subalan. Dea yang tidak tahu kalau sedang diamati, begitu santai memasukkan subalan BH itu ke dalam tas. Memang gak jadi aduhai sih, tapi Dea sudah merasa nyaman bila apa adanya seperti ini. Hotel Mercury. Mereka berdua sudah sampai di parkiran khusus. Dengan sigap, sekretaris Kim langsung membuka pintu belakang. Tidak sengaja, matanya malah melihat bagian depan Dea yang kempes. Ingin tertawa, tapi Kim mencoba keras untuk menahannya. Lobi hotel. Dea dan sekretaris Kim berjalan berdua. Tidak jauh dari sana, terlihat Daniel sedang berbicara dengan orang bule. Nona Dea, saya antar sampai sini. Dea mengangguk, kemudian berjalan mendekati Daniel. Ketika Dea semakin dekat, kebetulan pria yang bicara dengan Daniel pun pergi. Meskipun bajunya bagus, make up-nya oke, tapi wajah Dea malah ditekuk. Ia masih sebal mengapa Daniel gak menjemput dirinya, malah menyuruh sekretarisnya. Dea malah berdehem. Mendengar seseorang berdehem di belakangnya, Daniel langsung berbalik. Melihat Dea yang cantik dan anggun, pria itu pun melempar senyum semanis gulali. Sedangkan Dea, ia masih terlihat masam, masih ngambek dan merajuk. Ada apa dengan wajah bebekmu? Goda Daniel yang mengamati bibir Dea yang mengerucut. Sementara itu, candaan Daniel hanya dibalas tatapan tajam dari Dea. Daniel menyadari pasti istrinya itu ngambek. Dengan lembut, ia meraih lengan Dea, melingkarkan pada lengannya. Keduanya kemudian berjalan ke arah lift menuju lantai atas, karena di sana tamu mereka juga sudah menunggu. Ketika lift terbuka, Daniel membiarkan Dea masuk lebih dulu. Pria itu bersikap sangat manis. Dea sampai merinding. Daniel sangat mencurigakan. Terhitung setelah mereka tidur bersama, jangan-jangan pria itu meminta lebih. Maaf ya, ucap Daniel membuka suara. Dea bergeming. Ia memilih bersandar pada dinding lift dan tidak menanggapi suaminya. Sudah disuruh menunggu lama, yang jemput bukan Daniel sendiri. Dea hanya merasa sebal saja. Makanya kini ia bersikap cuek pada Daniel. Bagaimana bila Dea tahu alasan Daniel tidak bisa menjemputnya? Bisa-bisa Dea tidak akan mau tidur bersama pria itu lagi. Saat lift sedang naik ke atas, tiba-tiba di tengah jalan malah berhenti mendadak. Ditambah lampunya mati seketika itu juga. Spontan, Dea yang semula memilih menjaga jarak, langsung mendekat memeluk tubuh suaminya. Tidak apa-apa, pasti akan segera diperbaiki, seru Daniel sembari menekan salah satu tombol di sampingnya.
Beberapa detik kemudian, lampu kembali menyala dan lift pun berjalan seperti sedia kala. Dia yang sadar atas apa yang ia lakukan dengan kaku berjalan mundur seperti robot. Ia memarahi lengannya sendiri. Mengapa dengan mudah memeluk pria yang menjengkelkan itu? Sedangkan Daniel, pria itu terus menatap dia yang terus menunduk. Mungkin dia malu, pikir Daniel. Saat lift berhenti dan pintu perlahan terbuka, Daniel justru menekan tombol close. Dia yang menyadari akan hal itu lantas mendongak. Pria itu menatap dia tanpa kedip. Wajah dia yang selalu ia kata-katai di bawah standar, nyatanya membuat hati Daniel kembali berdesir. "Kamu cantik." Dia tidak bisa berkata-kata karena Daniel langsung merampas bibirnya. Bruk, Daniel meringis menahan sakit. Bagaimana tidak, ketika ia mencium dia, wanita muda itu malah mendorongnya cukup keras, membuat punggung Daniel membentur dinding lift. "Astaga, mengapa kasar sekali?" Daniel kesal tapi tidak bisa marah. Pria itu menghela nafas panjang untuk mengatur emosinya. Daniel kini menatap heran sekali pada Dea. Cantik sih, tapi nggak gitu amat juga. Padahal beberapa saat lalu Dara begitu menggebu menciumnya. Lah ini Dea yang tidak secantik Dara, pakai acara jual mahal segala. Daniel benar-benar menahan kesal. Tidak bisa marah, hanya mampu menahannya. Mungkin efek datang bulan, pikir Daniel masih sambil menatap Dea. "Apa? Salak Dea." Wanita muda itu tidak suka dengan tatapan Daniel. Daniel yang sudah berdiri membuat Dea terdesak sampai pojokan. Sedangkan Dea, wanita itu mendongak menatap CCTV. "Jangan macam-macam, ada CCTV." "Aku tidak peduli." Daniel langsung merengkuh pinggang istrinya. Pria itu malah ingin mencium Dea lagi. Sadar bahwa Daniel sedang dirasuki setan mesum, dia langsung menginjak kaki Daniel dengan sepatu hak tinggi yang ia pakai. "Au!" Pria itu langsung mengangkat kakinya yang terasa sakit. Rahangnya mengeras menahan kesal. Tapi ia tidak bisa marah pada Dea. Benar-benar menjengkelkan. Ini karena malam itu, ini karena tower sialan. "Ah, sial. Makanya aku ingetin sekali lagi, jangan macem-macem," ucap Dea dengan galak. Daniel hanya tersenyum tipis. "Kita lihat nanti, kalau sudah di rumah kamu bisa apa?" batin Daniel disertai senyum jahat. Sesaat kemudian, lift sudah terbuka. Dua orang itu berjalan dengan menjaga jarak. "Dea, daripada pengantin baru, aku rasa kita seperti pasangan yang mau ke pengadilan untuk bercerai," celetuk Daniel. Dea yang masih ngambek hanya menatap sinis pada suaminya. "Sudahlah, pasang senyum di bibirmu. Sebentar lagi kita akan ketemu beberapa partner bisnis dan brand ambasador perusahaan. Tolong jaga sikapmu untuk saat ini saja." Kali ini Daniel bicara dengan serius. Klek, Daniel membuka pintu, sebuah ruang privat dengan beberapa tamu penting di dalamnya. Pria itu sembari berjalan dan melingkar lengan Dea di lengannya, membisikkan sesuatu ke telinga Dea. "Senyum," bisik Daniel lembut. Melihat Mama ada di antara para tamu, dia langsung tersenyum tanpa disuruh. Ia kira cara ini akan membosankan. Karena ada Mama Rosie, dia jadi merasa senang. Apalagi dilihatnya dari kejauhan. Sekelompok cowok-cowok berparas lebih cantik daripada Dea, rombongan cogan dari negeri ginseng yang membuat Dea insecure karena kalah mulus.
Ada mama, pakik Dea, namun matanya malah tertuju pada brand ambassador perusahaan Astro Group. Mau foto sama mereka? Pancing Daniel. Ia tahu betul Dea terlihat excited dengan kumpulan pria-pria yang bersinar itu. Apa boleh? Wah, Meti pasti guling-guling kalau aku foto sama BTS. Gumam Dea. Ia sampai senyum-senyum tak jelas membayangkan reaksi si Meti. Boleh. Daniel melempar senyum penuh arti. Sepertinya ada udang di balik bakwan, tapi Dea tidak menyadari akan hal tersebut. Kamar hotel. Dia duduk di tepi ranjang sembari tersenyum menatap ponselnya. Wanita itu sedang perang WA dengan Meti. Temannya itu sangat ngiri, dia kok bisa foto dengan artis. Tidak tahan, akhirnya Meti menghubungi nomor telepon Dea. Lo di mana? Gue susul. Mau pulang, udah telat. Kalau nyusul nggak keburu. Pelit loh. Dea hanya meringis. Ia pun menutup teleponnya ketika Daniel membuka pintu. Sudah ganti. Dea mengangguk. Mereka harus booking kamar hotel karena Dea tembus. Ini karena tadi buru-buru. Jadi Dea sampai lupa nggak pakai yang ekstra daya serap. Tadi setelah berfoto dan bicara sebentar dengan Mama, Dea nampak panik. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia lantas memberitahu Daniel, kemudian pria itu langsung meninggalkan jamuan dan mengantar Dea ke salah satu kamar yang langsung ia booking. Kalau kamu mau ke sana lagi, nggak apa-apa. Aku di sini aja sambil nunggu dress aku kering. Daniel diam sesaat, kemudian mendekati Dea. Ia juga menatap jam tangannya. Aku ke sana dulu. Karena memang tidak mungkin pergi begitu saja, Daniel pun meninggalkan Dea. Dea mengangguk. Ia lebih suka rebahan sambil chit-chat dengan Miti. 1 jam kemudian, Daniel masuk ke kamar menggunakan akses card. Ya ampun, ngebo banget nih bocah. Daniel mengambil selimut, kemudian menutupnya ke tubuh Dea yang sudah lelap. Masih mengenakan handuk kimono, wanita itu gampang sekali tidur di mana saja. Merasa lelah, Daniel lantas melepas jas yang ia kenakan, melepas sepatu dan berbaring di samping Dea. Pukul 8 malam, Dea mengerjap. Entah sudah berapa jam ia tertidur. Tangannya meraba-raba mencari ponsel. Akibat gerakannya itu membuat pria di samping Dea ikut terbangun. Menyadari ada pria terbaring di sebelahnya, dia langsung duduk. Seketika itu juga ia membuka selimut, memeriksa apa Daniel melakukan hal yang tidak-tidak pada dirinya. Dia bernafas lega ketika semua tidak seperti yang ia kira. Sudah bangun, dia menoleh pada pemilik suara yang terdengar serak karena baru bangun tersebut. Kenapa malah ikut tidur? Bukannya bangunin ngajak pulang. It's okay, nggak apa-apa. Sekalian kita tidur sini aja. Nggak pulang. Daniel menggeleng, kemudian kembali berbaring. Rasanya ia masih sangat mengantuk. Melihat Daniel yang kembali tidur, dia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Bajunya juga sudah kering. Habis membersihkan diri, dia memakai kembali pakaian yang ia kenakan tadi siang. Ia duduk di depan meja rias, sembari menyisir rambutnya dengan tangan. Rambutnya yang basah karena habis keramas membuat aroma sampo menyeruak ke seluruh ruangan. Aroma yang menyegarkan itu sampai juga ke indera penciuman Daniel, membuat pria itu mengerjap mata dan menatap Dea dari atas ranjang. Tanpa Dea sadari, pria itu merayap bagai buaya. Tiba-tiba saja Daniel sudah berdiri di belakang Dea, membuat wanita muda itu terhenyak kaget. Mengagetkan saja,
Dea mendengus kesal sembari memegangi dadanya. Daniel menyeringai. Ia membelai rambut Dea yang masih agak basah, menyingkap rambut itu hingga tidak menutupi tengkuknya. Apalagi dress yang digunakan Dea memiliki area terbuka di balik punggung, membuat Daniel menelan ludah.